Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 dan ayat 37. Tertulis demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, Danau Galilea atau sering juga disebut Danau Genesaret ataupun Danau Tiberias merupakan danau air tawar yang terendah di dunia. Permukaannya berada di sekitar 215 meter di bawah permukaan laut. Karena letaknya yang sangat rendah ini dan dikelilingi oleh perbukitan yang tinggi, area Danau Galilea rentan terhadap perubahan suhu dan tekanan udara yang dapat menciptakan badai angin yang tiba-tiba. Danau Galilea ini bagi bangsa Israel merupakan salah satu resource atau sumber daya bagi kehidupan bangsa Israel pada saat ini. Air di danau ini merupakan salah satu cadangan air nasional. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali untuk kita perhatikan di sini. Dalam Injil Markus 4 ayat 35 dan 37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau kita lihat di sini, saudara, Tuhan Yesus yang menyuruh para murid untuk menyeberang Danau Galilea ini. Tapi ternyata di tengah perjalanan, ketika mereka ada di danau itu, justru mereka mengalami badai topan yang sangat dahsyat, yang hampir-hampir membuat perahu itu tenggelam. Muncul pertanyaan di sini, saudara, mengapa Tuhan menyuruh mereka untuk melewati Danau Galilea, tapi mengizinkan badai itu melanda? Murid-murid taat pada perintah Tuhan Yesus, tapi mereka justru mengalami masalah di tengah jalan. Seringkali kita punya kesalahan berpikir, mengira bahwa kalau kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, maka jalan hidup kita akan selalu mulus. Tapi peristiwa di sini, saudara, di Galilea, di danau ini, menunjukkan hal yang berbeda. Ketaatan pada perintah Tuhan tidak serta-merta menghindarkan kita dari ujian dan persoalan. Tidak jarang kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah hidup dalam kebenaran. Tapi mengapa kita masih mengalami masalah dan persoalan? Kita mengira Tuhan marah, Tuhan tidak menyayangi kita, dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Padahal tidak demikian. Ujian, masalah ataupun persoalan yang terjadi meskipun kita selalu taat kepada Tuhan bukan merupakan kemarahan Tuhan, dan bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi itu merupakan ujian iman buat kita dan juga untuk meneguhkan kita agar selalu bersandar kepada Tuhan dan mengalami kuasa mujizat-Nya. Apa yang terjadi seterusnya pada murid-murid adalah mereka mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus meredakan angin badai itu dengan perkataan firman-Nya.
Selama kita bersama dengan Tuhan, dan tentu itu adalah hal yang pasti, karena Tuhan selalu menyertai kita, maka kita akan senantiasa mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ketaatan kita pada firman Tuhan mungkin membuat kita mengalami persoalan, ujian, masalah. Tapi percayalah bahwa di dalam semuanya itu, kita pasti mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan mujizatnya yang ajaib pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam ujian, dalam masalah, persoalan yang kami alami. Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, tidak meninggalkan, tapi selalu menopang dan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tidak putus asa, tapi selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Engkau tahu semuanya ya Tuhan, dan kami percaya Engkau melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.